Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di dalam kelas yang kita cintai pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah baiklah, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang tahu anak-anak kita hari ini akan membahas tentang apa? Tidak. Ria dan nifak, Bu. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang ria. Ayo, siapa yang tahu apa itu artinya ria? Artinya pamer, Bu, sombong. Iya, betul sekali. Jadi ria itu dalam bahasanya yaitu memperlihatkan atau memamerkan. Atau sombong. Sombong. Jadi menurut bahasa yaitu ria itu memperlihatkan atau memamerkan. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu memperlihatkan sesuatu pada orang lain, baik yaitu berupa barang atau perbuatan yang bertujuan untuk orang lain itu memuji dirinya, bahwa dirinya itu, oh dia ini ternyata rajin ya, oh barang dia ini bagus sekali ya. Nah itu yang termasuk namanya ria. Selanjutnya yaitu ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Qurannya yaitu surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 6. Yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yuraun. Yang mana artinya maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, dan orang-orang yang berbuat ria. Nah, ria di sini yaitu ada dua macam. Yang pertama ini terdapat ria jali, yang mana ria jali ini yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara terang-terangan yang bertujuan untuk agar orang lain itu memujinya. Contohnya, misal ini ada si Tania nih melakukan sedekah atau infak di masjid. Nah, sedangkan yang melihat itu banyak orang. Nah, agar tujuannya itu supaya orang banyak itu memuji, oh ternyata si Tania ini yaitu ahli sedekah atau ahli jariah. Nah, itu tuh termasuk dari ria jali. Contohnya dari ria jali. Nah, yang kedua yaitu ada ria kafi. Nah, ria kafi ini melakukan kebaikan atau ibadah secara diam-diam. Nah, secara diam-diam ini bisa melalui misalkan si selfie, itu rajin beribadah tuh di rumah, melakukan sholat 5 waktu. Tetapi ada orang tuanya itu banyak mengatakan kepada orang lain bahwa anaknya ini rajin melakukan sholat 5 waktu di rumah dan memamerkan bahwa anaknya ini yang baiklah, yang alimlah. Nah, itu termasuk dari contoh ria kafi. Nah, selanjutnya yaitu ada akibatnya. Akibat perbuatan dari ria ini, yang pertama yaitu bisa menghapus segala pahala-pahala yang kita diperbuat selama di dunia. Nah, yang kedua itu yang paling penting, kita itu akan mendapat dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan ria itu termasuk perbuatan syirik kecil. Nah, yang kedua yaitu ada materi nifak. Nah, nifak ini yaitu berasal dari bahasa nafak, nifaka, dan
tetapi di dalam hatinya itu tidak ada niat untuk menganut agama Islam atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilahnya yaitu seseorang ini antara ucapan dengan perbuatan itu tidak sama, atau beda yang diucapkan, beda yang dilakukan. Itu bisa mengibatkan perbuatan nifaq. Nah, nifaq ini ada dua macam. Yang pertama yaitu nifaq i'tiqadi. Yang mana artinya perbuatan yang menyatakan bentuk dirinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak didasarkan atau diniatkan dari dalam hati. Itulah yang bisa sekali misalnya dia bersedekah tuh. Nah, bersedekah ini yang tidak didasarkan di dalam niat hatinya bahwa dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niatnya bersedekah ini gunanya untuk agar orang lain itu memuji dirinya bahwa dia itu ahli sedekah. Nah, yang kedua yaitu ada nifaq amali. Nifaq amali itu bisa kita katakan berupa kemunafikan seseorang kepada seseorang, atau bisa juga kemunafikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganut agama Islam, tetapi kita juga mempermainkan agama Islam itu dengan menganut agama lain. Nah, ciri-ciri orang nifaq ini apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila ia dipercaya ia selalu mengkhianati. Adapun contoh yang spesifik untuk perbuatan nifaq ini, yang pertama yaitu ragu terhadap kebenaran Islam, bahwa Islam itu memang benar-benar nyata, itunya ragu, tetapi dia lebih mempercayai agama lain. Nah, yang kedua itu enggak melaksanakan sholat. Nah, pastinya kalau ia menduakan agama Islam, pasti di dalam hatinya itu enggak melaksanakan sholat, karena ia itu tidak mempercayai bahwa Islam itu benar-benar agama yang bagus. Nah, yang terakhir yaitu ada akibat buruknya perbuatan dari nifaq nih, yaitu ada dua, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendiri ini, kita ini bakal tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala atau dalam pandangan sesama manusia, atau sesama manusia itu hilangnya kepercayaan kepada diri kita. Manusia tidak akan percaya lagi kepada diri kita bahwa diri kita itu karena sudah melakukan yang nifaq tadi. Nah, yang kedua itu tidak disenangi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Ya pasti itu diri kita tidak disenangi oleh orang lain dalam pergaulan sehari-hari, karena diri kita itu sudah mengkhianati sesama manusia tadi. Nah, yang kedua yaitu bagi orang lain. Yang pertama itu akan menimbulkan kekecewaan bagi orang lain yang dapat merusak hubungan silaturahmi atau persahabatan. Itu pastinya akan membuat hubungan kita itu hancur terhadap persahabatan atau silaturahmi, karena diri kita ini sudah mengecewakan sesama manusia tadi. Nah, yang kedua yaitu membuka peluang munculnya fitnah. Pasti adanya memunculkan perbuatan fitnah karena diri kita sendiri itu sudah membuat akibat munculnya fitnah tadi. Makanya hubungan kita dengan sesama manusia atau persahabatan itu rusak karena adanya diri kita yang bersifat nifaq. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk anak-anak? Tidak, Bu. Jika tidak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.